Ya, selamat sore pemirsa TVR Parlemen. Kita berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya, Dadi Ramadan. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan paling menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, harga beras dalam 6 bulan terakhir terus melonjak naik. Anggota Komisi 6 DPR RI mendorong pemerintah agar dapat segera membenahi tata kelola beras dan mampu menyediakan bahan pokok dengan harga yang terjangkau. Kritisi harga beras yang tidak stabil, anggota Komisi 4 DPR RI, Johan Rosian mendorong pemerintah dapat benahi tata kelola beras dan mampu menyediakan bahan pokok dengan harga yang terjangkau. Johan mengkritisi kebijakan impor beras yang dilakukan pemerintah karena dinilai belum efektif untuk mengendalikan harga beras. Menurut Johan, seharusnya pemerintah dapat menyerap gabah hasil produksi petani secara optimal, sehingga dapat didistribusikan pada musim paceklik. Selain itu, Johan juga menyoroti anggaran pertanian yang terus mengalami penurunan. Menurutnya, pemerintah harus hadir melalui dukungan APBN guna mendongkrak produktivitas pertanian. Nah, kita ini, ya pemerintah lah terutama, yang mengatur urusan beras ini, tidak pernah keluar dari persoalan ini. Setiap tahun persoalannya selalu begitu. Gitu. Padahal kan tata kelola beras itu sebenarnya sederhana saja. Ketika panen raya, kita serap gabah petani itu. Ketika datang paceklik, kita keluarkan sebanyak-banyaknya untuk rakyat. Kan gitu deh. Jadi prinsip tata kelolanya sesederhana itu sebenarnya. Nah, kalau kemudian pada hari ini harga beras juga masih belum stabil, apalagi naik, maka pertanyaannya adalah untuk apa kita impor selama ini? Lebih lanjut, Johan Rosian mendorong pemerintah dapat membantu produktivitas petani melalui pemberian bantuan alat mesin pertanian, subsidi pupuk, dan persebaran bibit unggul yang tepat sasaran. Helmi dan Fitian, TVR Parlemen, melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Beberapa waktu lalu publik diramaikan dengan isu roti yang menggunakan bahan pengawet kosmetik. Di sini Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah dan mitra menyelesaikan masalah ini segera agar tidak menimbulkan berbagai masalah kesehatan di waktu mendatang. Publik dikagetkan dengan pemberitaan terkait roti yang mengandung bahan pengawet kosmetik beredar di pasaran. Pasalnya, bahan pengawet ini dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan. Komisi 9 DPR RI meminta masalah tersebut diusut tuntas. Anggota Komisi 9 DPR RI Dian Istiqomah mengatakan, legalitas peredaran roti tersebut awalnya sudah disahkan. Namun ia menyayangkan apa yang telah dilakukan pengusaha tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar tanpa memikirkan kesehatan konsumen. Makanya usut. Jadi kalau ada apa-apa nih, usutlah sampai tuntas. Jadi kita tahu yang nakal siapa. Ketika mereka memberikan untuk legislasinya mereka, kan aman, kita kan cek. Dalam perjalanan banyak, nggak cuma itu, banyak sekali perusahaan yang nakal, yang dicek ke kita dan lain-lain masih normal, bisa dimakan sama masyarakat umum. Tapi dalam perjalanan mereka mungkin ingin keuntungannya lebih banyak. Nah, disitulah. Makanya rancangan Undang-Undang Waspom ini kita berharap harus jadi undang-undang untuk mengawasi obat dan makanan. Ramai diberitakan roti dengan merek dagang Auka dan Oko diduga menggunakan bahan pengawet kosmetik sodium dehidroasetat. Bahan pengawet ini diduga mampu membuat roti tidak berjamur dengan masa kadaluarsa yang relatif lebih panjang daripada roti lainnya. Bondan Imana, TVR Parlemen, melaporkan. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar melantik Kepala Bagian Pengaduan Masyarakat pagi ini. Sekretaris Jenderal DPR RI berharap agar Kepala Bagian yang baru mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada kinerja DPR RI. Dalam rangka rotasi jabatan, Sekretariat Jenderal DPR RI melantik Kepala Biro Pengaduan Masyarakat dan Risalah DPR RI. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan, bagian pengaduan masyarakat DPR RI harus menyiapkan sarana terbaik bagi masyarakat yang ingin memberikan masukan dan kritik terhadap DPR RI. Indra menjelaskan,
Dalam upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada kinerja DPR RI, bagian pengaduan masyarakat perlu memaksimalkan media yang dimiliki untuk mempercepat mekanisme pengaduan serta menyiapkan jawaban yang memuaskan publik. Ya, kita berharap ke depan pengaduan masyarakat ini kan salah satu jendela bagi publik untuk menyampaikan keluhan-keluhannya pada Parlemen Indonesia, pada DPR. Jadi pengaduan masyarakat tentunya ke depan harus memberikan sarana yang terbaik bagi masyarakat, bagi publik, agar pengaduan ke DPR ini bisa dengan berbagai kemungkinan ya. Nggak mesti kemudian orang datang berunjuk rasa ya, tapi bisa lewat hard copy, bisa juga lewat digital. Jadi itu mekanisme itu yang perlu diperbaiki supaya semua pengaduan masyarakat ke depannya dapat lebih terukur. Di sisi lain, Indra juga berharap bagian risalah DPR RI yang merupakan unsur penting dalam setiap rapat di DPR RI dapat melakukan inovasi terbaru untuk mempercepat proses penyusunan laporan rapat yang menjadi referensi anggota Dewan maupun mitra alat kelengkapan Dewan. Bani, TVR Parlemen, melaporkan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini berada di angka 5,1%. Angka ini dinilai masih cukup stabil dan meski begitu, Badan Anggaran DPR RI akan terus mengawal proses perbaikan ekonomi. Kami akan hadirkan informasinya selengkapnya saat lagi, untuk itu jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di TVR Plus. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 17, pemirsa, tak hanya skala nasional, pertumbuhan ekonomi skala regional juga mendapat perhatian dari DPR RI. Komisi 11 bahkan meminta pemerintah melakukan terobosan dan kolaborasi untuk mengupayakan pertumbuhan ekonomi yang merata. Dan berikut kita simak informasi selengkapnya dalam segmen Lensa Parlemen. Berikut ini. Laju transaksi ekspor serta kekuatan daya beli masyarakat merupakan faktor penentu pertumbuhan ekonomi. Badan Anggaran DPR RI menilai menurunnya harga komoditas ekspor batubara dan kelapa sawit sangat berdampak pada pendapatan negara. Oleh karena itu, Badan Anggaran DPR RI meminta pemerintah untuk berhati-hati dalam menggunakan APBN 2024. Wakil Ketua Banggar DPR RI Muhyiddin mengatakan pertumbuhan ekonomi saat ini berada di angka 5,1%. Meski begitu, Banggar DPR RI akan terus mengawal proses perbaikan ekonomi. Tahun 2024 memang ada sedikit masalah dari sisi pendapatan negara karena turunnya harga komoditi kita, terutama batu bara. Batu bara itu turunnya relatif sangat dalam sekali, juga termasuk sawit kita. Tinggal ini kita harus jaga bahwa memang kerja keras daripada fiskal kita itu, APBN kita itu sangat luar biasa, dan pemerintah bersama dengan DPR Banggar tetap konsisten untuk mengawal semua ini.
Tak hanya skala nasional, pertumbuhan ekonomi skala regional juga mendapat perhatian DPR RI. Komisi 11 DPR RI bahkan meminta pemerintah melakukan terobosan dan kolaborasi untuk mengupayakan pertumbuhan ekonomi yang merata. Ketimpangan pertumbuhan ekonomi antara Yogyakarta bagian utara dan selatan menjadi salah satu contohnya. Padahal Yogyakarta Selatan memiliki potensi ekonomi dari aspek wisata serta eksistensi perguruan tinggi ternama. Nah, namun pertanyaannya adalah bagaimana potensi yang ada di Yogyakarta Selatan ini bisa diangkat dan kemudian mungkin bisa berkolaborasi dengan utara, mencari terobosan untuk kolaborasi sehingga bukanlah persaingan yang terjadi tetapi suatu kolaborasi dan mereka bisa tumbuh bareng-bareng. Dukungan pemerintah melalui subsidi beberapa komoditas juga memiliki peran penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi. Namun upaya pemerintah dalam menjaga inflasi serta pertumbuhan ekonomi seakan bertolak belakang dengan kebijakan yang ada. Pasalnya harga minyak goreng naik menjadi Rp15.500 per liter. Tak heran bila Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani mengkritisi kebijakan ini. Dalam keterangan persnya, Puan menyebut kebijakan menaikkan harga minyak kita tidak efektif karena justru dapat memberatkan masyarakat. Terlebih saat ini, kondisi ekonomi Indonesia sedang tak menentu dengan banyaknya PHK massal akibat tutupnya beberapa industri tekstil. Sejumlah pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu hingga kini belum ditemukan jalan penyelesaiannya. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan saat lagi untuk jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di TVR 17. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK. Dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Anda masih bersama kami di TVR 17. Pemirsa, Komisi 3 DPR RI meminta kepada Komnas HAM untuk lebih mengakselerasi penyelesaian persoalan tersebut. Dalam hal ini mengemuka dalam rapat kerja Komisi 3 DPR RI dengan Komnas HAM. Dan untuk berita selengkapnya berikut laporan rekan kami Umam Hidayat dari Senayan, Jakarta. Baik, pemirsa TVR Parlemen, jumlah pelanggaran HAM berat hingga kini masih belum ditemukan titik jalan penyelesaiannya. Dan hal tersebut menjadi sorotan Komisi 3 DPR RI yang meminta Komnas HAM agar lebih proaktif lagi dalam menjalin relasi dengan berbagai pihak agar dapat secara bertahap menemukan jalan tengah penyelesaiannya. Dan berikut pernyataan dari salah satu anggota Komisi 3 DPR RI, Bapak Nasir Jamil, terkait dengan tantangan dan juga pekerjaan rumah Komnas HAM. Kepada Komnas HAM yang baru ini, terkait dengan pelanggaran HAM berat, ya. Di daerah pemilihan saya di Aceh itu ada 4 di sini, ya, yang hari ini belum diselesaikan. Meskipun pendekatan non yudisial sudah dilakukan, tapi mereka sudah habis masa pelaksanaannya. Sementara impresnya 19 kelembagaan, kementerian dan lembaga sampai hari ini juga belum tahu seperti apa. Nah, oleh karena itu saya menitipkan harapan kepada Komnas HAM yang baru ini
agar sungguh-sungguh untuk mengawal ya kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Ya, di mana saja, terutama di dapil saya ini ada peristiwa Simpang KKA 99, peristiwa Rumah Gedung dan Posatis, lalu kemudian ada peristiwa Jambu Pupuk, dan kemudian terakhir peristiwa Tamiang ya Gajah, ya Timang Gajah maksud saya di Benar Meriah. Ya sebab saya sering berjumpa dengan mereka soalnya. Ya, saya sering berjumpa dengan mereka kalau saya turun ke daerah pemilihan, apakah masa reses ataupun spek ataupun dapil dan lain sebagainya. Mereka selalu menagih harapan, ya. Dan memang harapan ini sesuatu yang sampai hari ini mereka tunggu. Ya, bahkan mereka masih trauma dengan peristiwa yang mereka alami dulu. Jadi disinilah sebenarnya negara harus hadir. Meskipun Komnas HAM ini ya sebagai organisasi atau institusi penunjang ya diharapkan bisa mampu ya melakukan hubungan, relasi, komunikasi dengan sejumlah pihak begitu. Ya, saya percaya bahwa Komisioner Komnas HAM ini punya relasi dan berkomunikasi dengan pihak-pihak tertentu agar ini terus ya dimunculkan bukan dalam rangka untuk mendiskreditkan negara, bukan dalam rangka untuk melemahkan posisi negara, tapi dalam rangka untuk mengungkapkan ya kebenaran dari sebuah peristiwa ini. Sebab mereka tentu akan bertanya, jadi ketika ayahnya meninggal, ya kemudian ibunya meninggal, anaknya kan akan bertanya, ya anaknya punya anak, cucu bisa bertanya kepada anaknya, kepada ayahnya kira-kira begitu. Jadi itu saya titipkan harapan kepada Komnas HAM yang baru ini terkait dengan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Ya, bagaimana nasibnya karena perpanjangan tangan kami adalah Komnas HAM untuk turun ke sana, dan tentu saja ini soal anggaran juga perlu dikomunikasikan ya, karena seperti yang dikatakan oleh Pak Supriyansa, kami membahas RKKL mitra kerja kami. Nah, mudah-mudahan tergambar nanti dari Komnas HAM ya. Karena apapun ceritanya, anggaran itu akan menggambarkan seberapa besar sebenarnya ya kerja besar yang akan dibuat oleh Komnas HAM pada tahun 2025. Bukan hanya soal jumlahnya, tapi alokasi yang dialokasikan nanti kita akan lihat. Sebagai anggota Badan Anggaran nanti saya akan lihat seberapa besar sebenarnya, seberapa serius sebenarnya Komnas HAM ya ingin mengawal kasus-kasus terutama pelanggaran HAM berat masa lalu. Ya, sampaikan saja bahwa ini adalah anggaran yang ideal yang harus kami. Baik pemirsa, tadi telah kita saksikan bersama pernyataan dari salah satu anggota Komisi 3 DPR RI, Bapak Nasir Jamil, dan ia memberikan dukungan penuh kepada Komnas HAM untuk menuntaskan segala kasus pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi. Dan ia pun bersedia untuk memberikan dukungan berupa tambahan anggaran yang akan diperjuangkan dalam pembahasan RAPBN tahun 2025. Dan ia pun menekankan pentingnya sinergitas Komnas HAM dengan pemangku kepentingan lain untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat tersebut. Dan pemirsa, sekian yang dapat kami laporkan. Saya Umam Hidayat mengucapkan terima kasih, kembali ke studio. Dan selanjutnya pemirsa, apa saja menjadi topik perbincangan di media online nasional pada hari ini? Selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen.
DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17. Pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen Media Online Nasional. Dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Bersama rekan kami, Diva Rizka. Halo, selamat sore. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen? Kembali bersama saya Diva Rizka dalam segmen Media Online Nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi headline di Media Online Nasional hari ini. Baik, berita pertama yang menjadi headline di Media Online Nasional yaitu Andreas Hugo Pereira mengingatkan bonus bagi pemain Timnas U19 usai juarai Piala AFF. Misal di sini beberapa media online menyebutkan bahwa Timnas Indonesia U19 meraih juara pada Piala ASEAN Football Federation U19 yang digelar pada Senin lalu. Anggota Komisi 10 DPR RI, Andreas Hugo Pereira, mengingatkan pemerintah untuk menyediakan bonus kepada pemain dan juga pelatih yang sudah bekerja keras demi menorehkan prestasi terbaik untuk Indonesia. Dan pemirsa, keberhasilan ini patut diberikan penghargaan yang setimpal karena seluruh pemain, pelatih, dan juga tim pendukung sudah bekerja keras dan berdedikasi demi mengharumkan nama Indonesia. Pemberian bonus dinilai sangat bermanfaat untuk memotivasi perkembangan prestasi mereka, sekaligus sebagai bentuk perhatian negara bagi kesejahteraan atlet-atlet muda ini yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan. Baik pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline, yaitu bagi-bagi izin tambang ke ormas berpotensi merusak tata kelola minerba. Pemirsa, di sini beberapa media online menyebutkan bahwa anggota Komisi 7 DPR RI, Mulyanto, prihatin dengan sikap sejumlah ormas keagamaan yang mulai ikut-ikutan ingin mengelola tambang. Hal ini dikhawatirkan dapat merusak tata kelola minerba sekaligus menjatuhkan wibawa ormas di mata umat. Mirsa, sebagai informasi, kini baik NU dan Muhammadiyah,
Ormas Persatuan Islam juga menyatakan ingin mengelola tambang, terlebih MUI bahkan tengah mengkaji untuk ikut memanfaatkan peluang ini. Kondisi ini dinilai sangat rawan karena dapat menimbulkan kecemburuan di antara ormas, karena bisa menjadi berikutnya ormas pemuda dan ormas lain akan ikut minta konsesi tambang. Oleh karena itu, pemerintah dan pimpinan ormas diminta untuk mengkaji ulang kebijakan ini. Pemirsa, itu tadi headline di media online nasional hari ini yang membahas terkait dengan Andreas Hugo Pereira mengingatkan bonus bagi pemain timnas U19 usai juarai Piala AFF, dan juga berita mengenai bagi-bagi izin tambang ke ormas berpotensi merusak tata kelola minerba. Sekian dari saya Diva Rizka, kembali ke rekan Dadi. Baik, terima kasih rekan Diva yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Dadi Ramadan beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.